Baiklah, ini pertanyaan yang kita baca juga sebenarnya, tapi semoga saja ini jangan disalahpahamin ya, oleh kita semua. Penanya mengatakan saya mantan pelacur dan alhamdulillah Allah memberikan saya hidayah sunnah. Yang pertanyaan saya adalah, ketika saya sudah bertaubat, apakah saya berhak mendapatkan laki-laki soleh? Sangat berhak. Enggak ada larangan sama sekali. Dan orang soleh, teman-teman sekalian, terutama akhwat kita di belakang sana, orang soleh tidak akan melihat masa lalu anda. Enggak ada urusannya sama masa lalu. Banyak wanita-wanita kafirah yang masuk Islam di zaman Nabi SAW, kemudian dinikahi oleh para sahabat tanpa ditanya, kamu dulu pernah zina enggak, kamu pernah mabuk kah? Sekarang di depan mata kita ini mukminah, selesai, gitu kan? Itu tugasnya. Jadi insya Allah masih tentu saja bisa. Taubat itu adalah sesuatu yang menghapuskan semua kesalahan yang lalu. Ketika saya menikah, apakah saya harus memberitahukan masa lalu saya? Sama sekali nggak perlu. Dan tidak boleh. Pernah saya bahas dalam masalah adab. Sebelum ini ya, ada adab berumah tangga kalau nggak salah. Atau mungkin ke depannya nanti akan ada bahasan. Tapi yang jelas ada adab nanti dalam rumah tangga suami istri. Di antaranya teman-teman sekalian, salah satu penyebab sakinah wa rahmah, ya, ketenteraman dan kasih sayang di antara suami istri, tidak mengorek-ngorek masa lalu pasangan. Jadi ulama mengatakan tidak layak dan tidak boleh seorang suami bilang sama istrinya, kamu harus bersumpah atas sama Allah, dulu kamu pernah berzina nggak? Ini nggak boleh dia tanya, istrinya juga nggak perlu jawab. Ini pernah ditanyakan ke beberapa majelis ulama gitu. Untuk apa anda tanya sekarang? Kalau dia bilang iya saya pernah berzina, kan sakit hati sendiri kan? Untuk apa nanya? Nggak usah nanya. Ini orang depan mata kita sekarang sholat malam, masya Allah, berzikir, baca Quran, sudah inilah salihah di depan mata saya. Tidak boleh juga istri begitu nanya. Kamu dulu sebelum nikah sama saya pernah berzina nggak? Pernah begini nggak? Bukan tugas kita itu. Allah sudah titipkan sekretaris gratis 2 kiri kanan. Di mana dia pergi dijaga. Salah dihukum dari langit. Bukan tugas kita itu. Nggak usah ambil alih tugasnya malaikat. Banyak orang mau sibuk ambil alih tugasnya malaikat. Untuk apa? Kalau kelihatan depan mata kita yang salah, luruskan. Kan gitu. Simple sekali kok. Kalau tidak, jangan dikorek-korek. Sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Jadi tidak perlu ceritakan masa lalu. Sekarang saya, mau terima saya, inilah saya, gitu kan? Selesai. Itu saja. Itu yang saya tahu Allah alam. Jadi tidak ada urusannya untuk menyampaikan saya dulu pernah pelacur, saya dulu pernah begini, atau saya dulu pernah memakan riba, atau saya dulu pernah begini. Sudah selesai. Saya sekarang begini. Pekerjaan saya sekarang ini dan saya mau menikah dengan anda. Selesai. Sekarang ke depan. Bukankah dosa zina akan bersih dengan dirajam atau dicambuk? Lalu bagaimana dengan saya? Tentu saja rajam dan cambuk itu dilakukan oleh pemerintah setempat yang menerapkan hukum Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, dan itu kalau kepergok. Tidak ada dalam Islam itu pengakuan dosa kayak agama Katolik. Datang ke pastor, saya pernah buat begini, dipercikin air langsung selesai, kamu masuk surga. Enak benar. Dalam Islam itu, gitu kan? Nah, dalam Islam. Pernah ada sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah saya sudah berzina. Nabi alihkan wajahnya. Mungkin kau hanya cium. Dia datang lagi, ya Rasulullah saya sudah berzina. Lagi Nabi alihkan lagi wajahnya ke sini. Mungkin kau hanya memeluknya. Ya Rasulullah saya berzina. Nabi SAW alihkan lagi, mungkin. Sampai orang ini mengatakan saya meletakkan kemaluan saya di kemaluannya ya Rasulullah. Nabi tadi maunya, sudahlah pergi, taubatlah sana. Gak ada pengakuan dosa ini. Gak ada dalam Islam itu data mengaku saya dulu pernah begini, saya pernah, enggak ada. Kalau kepergok, jelas pemerintah yang tangkap dihukum. Kepergok, gitu ya. Dan kalau kepergok ini teman-teman, dia menyatakan taubatnya pun tetap dihukum. Pencuri ditangkap nih, kepergok oleh pemerintah, masuk penjara, taubat. Hukumnya harus dikisos tangannya, tetap dipotong walaupun dia taubat. Kepergok lain. Tapi kalau orang tidak kepergok, pernah mencuri dulu, sekarang sudah taubat. Tugas dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia kembalikan haknya yang pernah dicuri. Selesai masalahnya. Jadi tidak ada hubungannya, enggak usah dipikirkan harus dirajam ataupun harus dicambuk, ya. Karena memang itu ada hukum sendiri.